kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dalam belajar. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hai anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya anak-anak, walaupun belajarnya dalam kondisi yang seperti ini. Jangan lupa kita harus selalu berdoa agar supaya virus COVID ini segera selesai, agar kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali ya anak-anak. Dan jangan lupa selalu menerapkan 3M, yaitu selalu memakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Hari ini hadir semua? Masuk semua ya anak-anak? Ya, bagus. Ya. Nah, apakah kalian tahu hari ini belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu hari ini belajar tentang apa? Nah, benar. Sekarang belajar tentang faktor penyebab penjajahan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa penyebabnya bangsa Belanda ke Indonesia? Siapa yang tahu? Ayo, apa tujuan Belanda ke Indonesia? Siapa yang tahu? Nah, benar sekali. Peristiwa penjajahan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai dari abad 17 sampai abad ke-20. Masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita untuk bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pemimpin jika pemimpin tertangkap atau perlawanan terhenti. Sekarang, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Yang pertama, kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Yang ketiga, kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan, dan sosial. Dan yang keempat, dalam bidang ini, referensi menetapkan kebijakan. Yang B, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang pertama, pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, pengalihan penguasaan VOC kepada kerajaan Belanda, yaitu pada tanggal 15 Januari 1808. Herman Widens menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wycliffe Dens
dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda Aceh sebagai gubernur jenderal. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil kalian yang dapat dari membaca buku tadi tentang informasi penting penyebab penjajahan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham semuanya? Kalau paham, coba guru ingin tahu salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham semuanya? Kalau paham, coba guru ingin tahu salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Sekian yang dapat Bu Guru jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.